Bugel. Saya ngomong nggak lama-lama takut bapak sama ibu nanti keburu pegel. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lohan, ikan teri, makin cepat makin bagus. Semoga Tuhan meridhoi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin fi imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ay ama harfu sartin daiman wa tafsilin ghaliban batadamminin makna tahtaju ilal jawab kama qala Imam Ibnu Malik fi kitabi Alfiyah amma kamahma yaku min say'in wa falitilwiha ujuban ulifa ay ba'dal basmalati walhamdulillahi rabbil alamin mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam fi hadal qaryah wa quri'a fi hadal maghfalah. Hadratul Mukarramun, para asatid, para hujjaj, bapak dan ibu hadirin jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus wal khusus yang saya hormati, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala afat, fitnah, bala dan lain sebagainya. Dan juga yang saya hormati para pengurus Masjid Jami At-Taqwa, kemudian yang saya hormati Ketua RW 14, ada Ketua RW? PRT ada PRT? Enggak ada. Wabil khusus wal khusus para asatid, para hujjaj, bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, serta yang wajib hukumnya kita hormati dan kita muliakan. Siapa Pak? Tidak lain ada dan tidak bukan adalah ibu-ibu yang ada di masjid ini yang kealingan kain. Kita doain ibu-ibu semoga panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah sehingga rezekinya bertambah, bisa berangkat umroh ke Mekah, bisa mampir ke Musdalifah, pulangnya bisa beli sawah, bisa beli mobil yang mewah, punya laki 2 kali menikah. Kejebak dia Pak. Dia aminin nggak Pak? Kalau diaminin bapak-bapak siap-siap aja dikunciin pintu Pak. Serta semuanya yang saya hormati dan juga alhamdulillah ada pamor saya Pak Rojali dan juga bapak dan ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak dan ibu semuanya. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah dan juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang luar biasa di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kehidupan kita dan anak istri kita dan keturunan-keturunan kita nantinya. Salawat dan salam tercurahkan selalu pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, sudah beberapa hari kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. 30 hari lamanya dan 30 hari jadwal saya di beberapa kecamatan yang ada di kota Bekasi, dan baru kali ini detik-detik berakhirnya bulan suci Ramadan, baru kali ini sampai saya ke masjid ini jamaahnya masih banyak. Untuk itu patutlah kiranya saya mengumandangkan pantun buat bapak dan ibu semuanya, bukan mengumandangkan azan karena udah azan Isya tadi. Hari Minggu pergi ke Cikini, pulangnya pergi ke Dermaga. Saya kagum melihat jamaah yang ada di sini, wajahnya indah bagaikan penghuni surga.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang pertama patutlah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberikan kesehatan iman, kesehatan badan, dan diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya juga mengatakan kepada Bapak dan hadirin sekalian bahwa tak terasa apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan pada malam hari ini. Apa yang kita idam-idamkan dan kita inginkan, kita hajatkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu adalah salah satu orang yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu mengais-ngais minta sama Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun bersama-sama. Apa yang ibu dan bapak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Bapak dan ibu minta untuk selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan di bulan Rajab, Sa'ban dan bulan suci Ramadan. Dan tiga permintaan itu pun sekaligus Allah Subhanahu wa taala kabulkan pada malam hari ini. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, orang-orang yang pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, mengadakan tangan, menundukkan kepala, mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Dia tidak sampai di bulan Rajab telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang juga tragis ketika detik-detik menjelang bulan suci Ramadan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak sama Ibu ya, semuanya pernah berpikir dulu tahun yang lalu ketika melihat depan, belakang, kanan, kiri ada orang-orang yang bersama kita sholat taraweh pada malam hari ini. Tetapi orang-orang itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Pak ya? Siapapun dia, apapun warna kulitnya, bagaimanapun karakternya, sepanjang dia seiman dan seakidah dengan kita doain mudah-mudahan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pertanyaannya sekarang, kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung pada malam hari ini. Apa yang dimaksud beruntung? Beruntung dalam arti dapat melaksanakan ibadah salat tarawih dan puasa dengan keadaan sehat walafiat. Saya mengatakan Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang beruntung karena belum tentu orang-orang yang di luar sana itu adalah termasuk orang yang beruntung. Karena tanpa ujur syar'i dia tidak melaksanakan ibadah salat tarawih. Karena sholat tarawih nggak bisa dikode Pak. Sholat tarawih nggak bisa dikode di bulan-bulan lainnya. Kalau ada orang habis lebaran, yuk kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berapa rakaat? 23 rakaat. Orang gila itu Pak. Makanya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika Bapak dan Ibu sudah dihidupkan dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini, bagaimana puasa Bapak? Bagaimana puasa Ibu? Bagaimana dengan pembacaan Al-Quran kita? Bagaimana dengan zikir kita? Bagaimana dengan qiyamul lail? Bagaimana dengan sholawat kita? Bagaimana dan bagaimana itu semua jawabannya ada di hati kita masing-masing. Orang yang pintar adalah orang yang pintar untuk memanfaatkan waktu dengan maksimal. Apa yang saya sampaikan ini? Yang saya sampaikan ini adalah lakukanlah kebaikan walaupun itu sedikit, dan tinggalkanlah keburukan walaupun itu hanya sedikit. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun nggak tahu keburukan mana atau maksiat mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama hidup kita semakin pendek Pak, bukan semakin panjang. Ini Bapak dan Ibu adalah termasuk orang-orang yang beruntung di mana kita semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita nggak pernah tahu tahun besok kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari ini atau tidak. Karena orang-orang yang wafat pada bulan Rajab, Sa'ban dan bulan Ramadan kemarin pun dia nggak pernah tahu ketika tahun yang lalu dia melaksanakan ibadah sholat tarawih di sini, tapi dia nggak pernah tahu dia itu bakalan wafat pada tahun yang ini.
Kita hanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak istri kita, handai tolan kita yang berhubungan dengan kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, serta sampai kepada bulan tarawih selanjutnya. Pertanyaannya satu, Pak. Sudah siapkah kita menghadapi yang namanya sakaratul maut? Ketika nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung kaki sampai dengan tenggorokan, sampai dengan ke ubun-ubun. Sudah siapkah kita untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut? Jawabannya cuma satu, yaitu tergantung amal ibadah kita pada saat kita di dunia ini. Makanya ulama-ulama salafus saleh mendefinisikan makna daripada hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, insyaallah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi meriwayatkan pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam, beliau pernah ditantang oleh umatnya, wahai Isa, tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada kami mukjizat dan kebenaran engkau wahai Isa. Apa jawab daripada Nabi Isa? Apa yang engkau inginkan wahai umatku? Kata umatnya, hidupkan orang yang telah meninggal dunia wahai Isa. Jawab Nabi Isa, siapa yang akan aku hidupkan? Hidupkan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini dalam riwayat Tanbihul Ghafilin dipendam dalam tanah sudah 4000 tahun lebih lamanya, Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salatu wasallam bermunajat sama Allah, dan Sam bin Nuh yang merupakan anak daripada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam yang dipendam dalam tanah 4000 tahun lebih lamanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hidup, apa yang ditanyakan lagi sama umatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam? Ini umatnya Nabi Isa salah satu umat yang dikategorikan umat yang rewel, Pak. Baik, kalau ada orang-orang yang rewel itu kayak umatnya Nabi Isa itu. Ditanyain nama umatnya Nabi Isa, wahai Sam bin Nuh, apa yang kau rasakan setelah 4000 lebih tahun lamanya engkau dipendam dalam tanah? Apa jawab daripada Sam bin Nuh, Pak? Rasa sakaratul maut itu masih terasa sampai sekarang ini. Anaknya Nabi Sam bin Nuh merasakan sakaratul maut yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bukan anak Nabi, bukan anak kiai, bukan anak ustadz. Ya, pasti dan pasti kita akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Cuman amal ibadah kita saja yang akan meringankan daripada sakaratul maut. Al-maut baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Bisa entar, besok, sebulan lagi, setahun lagi, kita enggak tahu. Kita hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan dan kemustajaban doa ini, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat wal afiat. Kalau kita cuma minta dipanjangkan umur saja, sia-sia kemungkinan kehidupan kita, Pak. Tapi kalau ditambah dengan keadaan taat wal afiat, insya Allah kita akan diberikan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang saya minta doain saya biar panjang umur, sehat, taat sama Allah, banyak duit. Panjang umur, sehat, taat, nggak ada duit, ngampleh juga, Pak. Mudah-mudahan kita semua tergantung daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, Pak, Bu, yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, jaga persatuan dan kesatuan di antara kita bersama, dan insya Allah kita akan melaksanakan daripada sholat ibadah taraweh pada malam hari ini, dan insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena saya capek banget, Pak. Saya dari Bekasi Timur ke Barat. Kalau orang Arab bilang bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Saya dari pagi sampai sore belum makan, belum minum, Pak. Baru maghrib doang tadi makan saya sama minum. Kata ibu-ibu, sama, saya juga Pak Lurah belum makan katanya, orang puasa. Saya mengasih tahu doang, Bu, ya. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.